Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1310. Semuanya, cari dia. Sekalipun dalam kondisi mati, seharusnya Paus mati di tempat ini. Pergi dan temukan jasadnya. Rina memberikan perintah dengan tegas. Siap, laksanakan. Manggala Naga dan para master segera berpencar untuk mencari pemimpin. Tak lama berselang, Manggala Naga kembali sambil menunjuk ke arah tertentu. Saya masih belum menemukan mayat Paus, tapi ada genangan darah yang cukup besar di sana. Tunjukkan jalannya. Rina pergi menuju tempat raja. Sihir racun menumpahkan darah Santo dengan arahan Manggala Naga. Ini, Rina mencolek sedikit darah tersebut dan menciumnya, lalu berkata, ini adalah darah Paus. Ditambah, genangan darah ini cukup banyak, hampir separuh dari total darah orang dewasa. Dengan luka seperti ini, dia pasti sudah mati. Manggala Naga dan yang lainnya tidak bicara apapun. Rina juga tenggelam dalam pikirannya. Sebenarnya, dia sungguh tak tahu menahu siapa yang membunuh Paus dan kemana jasadnya. Sekarang, meski Paus terluka parah, dia tetap seorang master alam bela diri suci. Kalau ingin membunuhnya, master alam bela diri dewa tidak akan mampu melakukannya. Keluarga Alexander tidak akan mungkin menyerang Paus di saat genting seperti ini. Mereka masih butuh bantuan Paus untuk mengendalikan Franz Timur. Karena di Franz Timur, kekuasaan Paus tidak perlu diragukan lagi. Mengenai sosok kesatria pembunuh naga, dari awal sampai akhir, tidak metampakkan batang hidungnya sama sekali. Rina juga tidak tahu dengan pasti dia sebenarnya datang atau tidak. Sebuah pemikiran tiba-tiba hadir dalam benak Rina. Mungkinkah di Pulau Posei ada master alam bela diri suci yang bersembunyi? Pemimpin, Manggala Naga yang agak khawatir, langsung mendekat sembari menyadarkan Rina. Jangan khawatir. Rina melambaikan tangannya dan memberi perintah, kita akan lanjutkan misi. Karena dia tak bisa memahaminya, jadi dia memilih untuk tidak memikirkannya. Lagi pula, tujuannya adalah membersihkan Pulau Posei. Dengan membunuh siapa saja, tanpa terkecuali, di sisi lain pulau. Katrina hanyalah manusia biasa yang tak memiliki kekuatan, jadi bayangan dan yang lainnya menurunkan laju mereka. Aku nggak tahu, bagaimana keadaan Kak Teguh di sana, sudah berhasil keluar dari kesulitan atau belum. Bayangan sesekali melirik ke belakang dengan tatapan cemas. Menurutmu gimana? Suara bayangan belum sepenuhnya menghilang, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pundaknya dari belakang dan berbisik ke telinganya dengan suara yang tidak asing. Bayangan menoleh riang ke belakang dan melihat Teguh. Kak Teguh, akhirnya kamu datang juga. Masih teringat dengan kejadian berbahaya sebelumnya? Bayangan bertanya dengan penasaran sekaligus rasa khawatir. Vampir itu cukup hebat, jadi bagaimana caranya kamu bisa kabur? Jangan-jangan, kamu berhasil mengalahkannya. Teguh menggelengkan kepala dengan senyum masam di wajahnya sembari berkata, aku nggak cukup hebat untuk itu. Bayangan terkejut, matanya terbelalak dengan penuh keraguan. Pemimpin Sekte Kegelapan yang menyelamatkanku. Teguh berkata apa adanya, saat aku nggak berdaya, dia sekali lagi datang dan mengusir vampir itu. Setelah mendengar itu, bayangan menjadi lebih penasaran. Kak Teguh, berdasarkan ceritamu tadi, aku makin bingung. Pemimpin Sekte Kegelapan ini sudah berulang kali membantu kita. Mungkinkah tujuan pemimpin Sekte Kegelapan ini bukan untuk merebut kekuasaan Franz Timur? Teguh tidak benar-benar tahu secara pasti. Selain itu, Teguh juga malas memikirkannya dan hanya menjawab, nggak usah bicarakan masalah pemimpin Sekte Kegelapan dulu. Apa yang sudah kalian temukan dalam perjalanan kemari? Bagaimana situasi pulau sekarang? Bab 1311. Kacau. Sekilas ada rasa takut di mata bayangan, kepalanya menggeleng sembari berkata, kondisi Pulau Posei benar-benar kacau. Tim benua Eronia, tim dari seluruh belahan dunia. Mereka semua terbunuh bersamaan tanpa adanya peringatan dan perbedaan antar kubu. Darah, potongan tubuh, mayat, potongan tubuh berserakan di mana-mana. Saat mengatakan itu, bayangan menunjuk ke arah tim dengan posisi yang tak jauh di depannya. Lihatlah, di sana ada mayat yang terkoyak sampai nggak berbentuk. Melihatnya, Teguh diam-diam menggelengkan kepala. Teguh teringat pemandangan neraka Sailara yang mengerikan. Tapi, pada titik ini, wajah bayangan berubah serius. Sekarang, yang bertarung cuma antek-anteknya saja. Para master nggak menunjukkan batang hidung sama sekali. Teguh tenggelam dalam renungannya. Berdasarkan penjelasan bayangan,
Hampir tak ada satu orang pun yang mampu mengancam dirinya selain vampir barusan dan pemimpin sekte kegelapan. Identitas vampir dengan kekuatan yang luar biasa itu juga sudah terungkap, yaitu Paus dari gereja Sunsara. Dia memang punya motif untuk membunuhnya. Namun, dalam keadaan kacau seperti ini, Teguh juga tidak berani masuk. Terlalu dalam ke aula suci. Segerombolan semut mampu membunuh seekor gajah. Kalau sekarang dia bertarung melawan segerombolan tim kecil tersebut, pasti akan banyak kehilangan kekuatan dan tak mampu menghadapi pertempuran besar di depan gerbang aula suci. Raja Serigala, Katrina yang melihat Teguh tak merespons langsung angkat bicara karena cemas. Dari perhitunganku, kakak pasti sudah menyusup ke aula suci dan bersembunyi. Kita harus segera pergi dan bergabung dengannya. Bayangan juga menatap Teguh. Teguh menggelengkan kepala sembari menolak, makin dekat masa-masa krusial, kita enggak boleh makin gegabah. Saat ini, banyak tim yang sudah berkumpul di depan gerbang aula suci. Kita bukan yang terkuat, jadi harus main aman. Lebih baik, tunggu mereka saling membunuh dan melemah, barulah kita datang dengan kekuatan yang dahsyat untuk mengubah alur pertarungan. Masih ada satu hal yang tidak disampaikan Teguh. Soal pertempuran melawan Paus, dia bukan hanya memahami tentang tingkat 9 dari tombak perak 9 langit, tetapi tubuhnya terasa seperti sudah membuka gerbang dari dunia baru dan mampu menyerap energi dengan sangat cepat. Hampir 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Teguh mulai menduga-duga. Mungkin tak lama lagi, dirinya akan mampu menembus batas dan mencapai tingkatan baru. Lagi pula, Teguh memiliki kekuatan alam kaisar kultivasi dan meridian alam bela diri dewa. Setelah mampu berlari, tak hanya mampu mengejar dengan gigih, tetapi juga memiliki kesempatan untuk naik satu tingkat dan menembus alam yang sebelumnya tak dapat digapai. Ini, baiklah, kita tunggu saja kalau begitu. Katrina yang cemas, usai mendengar penjelasan Teguh, memilih menyerah untuk segera mencari Magarina. Ayo, kita akan cari tempat untuk bersembunyi dan sebisa mungkin nggak terlibat dalam pertarungan apapun sebelum esok hari supaya energinya nggak terbuang sia-sia. Teguh memberi perintah dan memimpin mereka semua pergi ke suatu tempat. Bayangan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Lalu, mereka tiba di suatu tempat terpencil. Namun, setelah melihat-lihat, Teguh tak menemukan tempat yang cocok. Semuanya, ketika Teguh bersiap memberikan perintah kepada bayangan dan yang lainnya untuk mencari dengan saksama, seketika dia terpaku karena melihat sebuah celah di sebelahnya. Tidak, itu bukan celah. Setelah mendekatinya, Teguh menyadari bahwa itu adalah pintu rahasia. Pintu masuk itu sebagian besar tertutup oleh bayangan cahaya matahari. Kalau tak mengamatinya dengan saksama, dia tidak akan mampu menemukannya. Di sini saja, Teguh dan yang lainnya masuk dengan semangat menggebu-gebu. Rubah Artik yang masuk paling terakhir pun menghapus jejak yang mereka buat dengan sengaja. Pintu rahasia itu sangat sempit, tetapi di dalamnya begitu luas. Ditambah lagi mampu melihat cahaya matahari dari dalam membuatnya tak menjadi tempat yang gelap dan mampu menghirup aroma laut. Tak berlebihan kalau berkata bahwa tempat itu adalah rumah. Diam-diam, Teguh mengangguk. Bab 1312. Tempat ini adalah tempat sempurna untuk melakukan kultivasi. Bayangan, Teguh berjalan menuju gua dan memerintahkan, berjaga-jagalah di mulut gua, aku harus segera memulihkan kekuatan untuk menghadapi pertempuran besar besok. Baik, Raja Serigala, Kak Teguh, ada aku di sini, nggak akan ada masalah. Bayangan dan Rubah Artik segera menjawabnya. Teguh menganggukkan kepala, lalu duduk bersila. Lalu, Teguh memejamkan matanya perlahan dan mulai melakukan kultivasi. Teguh baru melakukan kultivasi selama setengah menit, tetapi dia tiba-tiba membuka matanya. Tadi, sebuah embusan napas yang panas memasuki tubuhnya, lalu segera terserap habis. Hal ini membuat kekuatannya pulih lebih cepat. Setelah mengalami kejutan itu, Teguh mulai melakukan kultivasi sambil berhati-hati saat merasakan. Segera setelahnya, dirinya mendapati, hawa panas itu terus mengalir dari tempat yang dalam. Hal ini membuat Teguh sangat bersemangat. Ada hal yang aneh dari dalam gua itu. Jadi, Teguh menghentikan kultivasinya dan mengikuti arah intuisinya. Akhirnya, dia menemukan sebuah dinding batu. Dia meletakkan tangan pada dinding itu. Ternyata, Teguh memang bisa merasakan embusan panas yang menyengat. Hawa panas itu mengalir ke telapak tangannya, sehingga Teguh bisa merasakan kenyamanan yang luar biasa. Inilah tempatnya. Sebuah kilatan melintas di mata Teguh. Lalu, Teguh meninju dinding batu itu.
Batu itu terjatuh hingga pecahan dindingnya mulai beterbangan. Teguh membuat lubang besar pada dinding batu tersebut, lalu menyingkirkan puing-puing di sekitarnya dan berhasil menemukan jalan masuk lainnya. Namun, saat Teguh memasukkan kepalanya dan melihat ke dalam, semua tampak gelap gulita. Dia tidak bisa melihat dengan jelas. Kak Teguh, apa yang terjadi? Bayangan beserta sejumlah bawahannya yang mendengar suara itu langsung berdatangan ke sana. Teguh menyelidik ke arah celah yang gelap itu dengan yakin dan berkata, di dalam sini pasti ada dunia lain. Firasatku, rahasia di dalamnya akan melebihi apa yang bisa kubayangkan. Rahasia, bayangan, rubah artik, dan Katrina sontak terkejut. Bayangan, Teguh berbalik dan melihat ke arah bayangan, lalu berkata, aku akan turun untuk cari tahu tentang hal ini. Kalian harus tetap di luar mulut gua, jangan pergi kemana-mana sampai aku kembali. Ini, bayangan ragu sejenak sebelum berkata, Kak Teguh, lebih baik kita pergi sama-sama. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, setidaknya kita bisa saling menjaga. Teguh malah tersenyum dan berkata, di dalam nggak akan ada bahaya, jadi kalian jaga baik-baik di luar saja. Baiklah, kami akan menjaga mulut gua dengan baik. Bayangan tidak bisa melawan perkataan Teguh. Dia hanya bisa menuruti keinginan Teguh. Teguh mengangguk, kemudian menghilang dalam kegelapan. Secara keseluruhan, gua itu menuju bawah dan memasuki tanah. Namun, makin dalam Teguh berjalan, justru terasa makin panas baginya dan bukan kedinginan. Namun, itu adalah hawa panas yang membuatnya merasa segar dan bahagia. Hal ini membuat Teguh terkesima. Mungkinkah ada harta surgawi dan harta duniawi yang paling mulia? Dengan pemikiran tersebut, Teguh perlahan masuk makin dalam. Lantas, Teguh berbelok ke kanan. Tiba-tiba, sekitarnya langsung terang benderang. Teguh pun masuk ke sebuah istana bawah tanah. Bagian atasnya bertatahkan mutiara bercahaya, sementara di kedua sisinya terdapat banyak lampu yang menerangi dengan cahaya berbeda-beda. Semuanya menjadikan tempat itu tampak terang benderang layaknya suasana di siang hari. Teguh mempercepat langkahnya dan berjalan ke arah yang lebih dalam. Kira-kira, 5 menit telah berlalu. Teguh pergi ke sebuah aula utama. Ada sebuah tahta di aula utama tersebut. Di atas tahta, ternyata ada tengkorak yang duduk dengan tegak, entah sudah berapa tahun lamanya berada di sana. Bab 1313. Teguh langsung terpaku di tempat. Apakah ini tengkorak yang ada di istana ini? Bukan, pasti bukan. Teguh langsung memperhatikan banyaknya tulisan aneh terukir pada dinding di belakang tahta itu. Hal yang tak pernah terpikirkan olehnya adalah, ternyata semua adalah tulisan kuno Serenara. Serenara adalah negara dengan sejarah yang panjang dan kaya. Asal-usul tulisannya dapat ditelusuri dari zaman kuno melalui Candira, tokoh besar yang menciptakan tulisan. Selanjutnya, tulisan prasasti tulang, tulisan prasasti perunggu, tulisan berudu, dan tulisan prasasti perak. Setiap jenis tulisan memiliki budaya yang indah dan sejarah yang luar biasa. Tulisan di depan ini adalah jenis tulisan yang ada di antara tulisan berudu dan tulisan prasasti perunggu. Untung saja, dulu, guru memaksaku untuk belajar tulisan kuno Serenara. Kalau enggak, hari ini mungkin aku sudah sampai di Gunung Harta, tapi hanya bisa pulang dengan tangan hampa dan berlinang air mata. Teguh punya firasat kuat, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata ini. Setelah itu, Teguh memeriksanya dengan cermat. Meski huruf-huruf ini sangat kecil, tetapi tampak sangat bagus. Jelas terlihat, sang pemahat sungguh hati-hati saat mengukir. Sepertinya, dia khawatir orang yang akan datang tidak bisa memahaminya. Tidak lama kemudian, Teguh bisa memahami arti tulisan itu. Ternyata begitu, ya, tulisan-tulisan ini menunjukkan nama orang yang duduk di takhta adalah Raja Api. Orang ini berasal dari benua Eronia, tetapi dia berasal dari keluarga ahli bela diri kuno Serenara. Dia selalu melayani leluhurnya tanpa melakukan kelalaian sedikit pun. Sang leluhur bernama Raja Api. Orang ini juga berhasil menggerakkan hati Raja Api dengan kesetiaan dan ketulusannya. Akhirnya, Raja Api mengajarkan semua ilmu yang dimilikinya, tanpa ada yang ditahan. Namun, setelah mencapai tangga ke-9 menuju surga, sang leluhur berhasil terbang untuk naik dan pergi. Kemudian, orang dari benua Eronia ini bertanggung jawab untuk melindungi keturunan keluarga leluhur itu. Orang ini terus mengalahkan musuh-musuh leluhur sebelumnya. Dia tidak ingin melupakan tanggung jawabnya untuk melindungi keluarga dan ajaran leluhurnya, jadi dia mengambil gelar Raja Api. Namun,
Setelah leluhurnya itu pergi, keturunan keluarga ahli bela diri kuno ini menjadi lemah. Akhirnya, keluarga ini tenggelam dalam kisah sejarah. Dengan kekuatan miliknya sendiri, dia tidak dapat mengalahkan Harton. Sementara itu, sebagai Raja Api generasi baru, dia dianggap punya proses kultivasi dan harta luar biasa oleh banyak master serenara pada saat itu. Hal ini membuat dirinya diserang oleh banyak master alam bela diri suci. Dua kepalan tinju sulit untuk mengalahkan empat tangan. Akhirnya, Raja Api terluka lagi dan memilih melarikan diri untuk kembali ke benua Eronia. Pada saat itu, ada seorang raja jahat di benua Eronia yang bertindak bagaikan hantu. Dia terus membunuh para master dan merampas harta karun untuk meningkatkan kekuatannya. Ketika Raja Api kembali, mereka kebetulan bertemu satu sama lain. Raja jahat itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Raja Api ketika dia sangat lemah. Raja jahat itu berhasil mencuri semua proses kultivasi yang dibawa oleh Raja Api, kemudian memenjarakannya di bawah tanah pulau-pulau Posei ini. Setelah 200 tahun tersisa, Raja Api pun merasakan kematiannya mendekat. Raja Api tidak tega jika ilmu dari gurunya menghilang begitu saja. Jika demikian, segala sesuatu yang dimiliki sang guru akan kembali menjadi debu dan lenyap sepanjang sejarah, tanpa meninggalkan jejak apapun. Karena itu, Raja Api mengukir semua pengetahuan rahasia yang belum dia serahkan, tetapi terlekat dalam benaknya. Dia mengukir semua itu pada dinding di belakangnya. Harapannya, suatu hari, dia akan bertemu seseorang yang ditakdirkan untuk meneruskannya. Dengan begitu, pengajaran dari gurunya telah tersimpan dengan cara yang unik. Untuk menghindari keberhasilan raja yang jahat itu, dia sengaja menggunakan tulisan kuno serenara. Bab 1314. Teguh hanya bisa merasa kagum saat menyaksikan semuanya. Meskipun tokoh ini adalah orang dari benua Eronia, dia belajar dari seorang guru besar serenara. Dia tidak hanya mempelajari proses kultivasi serta gerakan-gerakan orang serenara, tetapi juga belajar tentang rasa terima kasih dan kesetiaan yang melekat pada orang-orang serenara. Orang ini patut diacungi jempol. Teguh terus melihat ke bagian bawah. Di dinding batu itu pun tercantum sejumlah hal. Raja Api terkena racun api di masa hidupnya. Namun, dalam waktu yang lama, dia menemukan metode khusus untuk mengendalikan racun api. Semua sisa-sisa racun api dia gunakan sebagai senjata, sedangkan intisarinya disembunyikan dalam tulangnya sendiri. Jika ada orang yang beruntung dan ditakdirkan untuk melihatnya, orang itu dapat membakar tulangnya untuk mendapatkan esensi di dalamnya dan digunakan untuk kultivasi. Tentu saja, semua ini ada syaratnya. Orang itu harus menemukan keturunan keluarga tersebut, kemudian menjaganya selama 50 tahun. Ini, Teguh tak bisa menahan kegembiraan yang dia rasakan. Tatapannya bagai mata harimau yang berbinar-binar. Melewati bencana, Teguh hanya ingin mencari tempat untuk memulihkan tenaga, tetapi dia malah menemukan warisan dari seorang master yang melewati bencana ini. Pengalaman seperti ini benar-benar luar biasa. Benar-benar kejutan yang menyenangkan. Namaku Teguh Laksmana dari Serenara. Teguh membungkuk di hadapan kerangka Raja Api, lalu bersumpah penuh keseriusan, setelah kembali, aku pasti akan menemukan keturunan keluarga itu dan menjaga keamanan mereka selama 50 tahun. Kalau sampai melanggar sumpah ini, langit dan bumi nggak akan menoleransinya. Teguh kembali membungkuk, lalu mendekat dan duduk di atas tahta. Setelah meraba-raba sebentar, dia mengambil tulang yang paling besar dan berkilau. Teguh menghancurkan salah satu bagian tulang tersebut dengan seluruh kekuatannya. Teguh langsung mendapati aroma yang sangat kental dan murni. Dia pun tidak bisa menahan kegembiraannya. Benar saja, jika semua aroma yang begitu kuat ini diserap, pasti akan meningkatkan kekuatanku. Saat ini, Teguh meletakkan sisa tulang tersebut di sampingnya. Dia mengambil potongan yang sudah hancur, lalu mulai melakukan kultivasi serta menyerap esensinya. Esensi itu memasuki tubuhnya. Teguh bisa langsung merasakan kekuatan yang luar biasa. Setelah dicerna dan diserap, energi dalam tubuhnya mulai meningkat pesat. Dengan hilangnya esensi dalam tulang itu pun perlahan kehilangan kilaunya dan makin rapuh. Pada akhirnya, setelah Teguh menyerap semua esensi itu, tulang itu menjadi abu dan berakhir tersebar di tanah. Dari sini, tampak jelas bahwa energi dalam inti tulang itu adalah inti yang murni sekaligus inti yang tidak ada cacatnya. Sepertinya, hal itu disengaja oleh Raja Api hanya untuk memudahkan orang beruntung yang dia tunggu serta penyerapannya. Perpisahan seperti ini membuat Teguh makin pengaguminya.
Raja Api benar-benar murah hati dan rela mengeluarkan banyak usaha. Seiring berjalannya waktu, di depan Teguh, tulang belulang itu berubah menjadi abu putih, tersusun jadi tumpukan kecil di sampingnya. Energi dalam tubuh Teguh pun makin terisi penuh. Dari alam kaisar kultivasi, dia kembali ke tahap awal alam bela diri dewa. Kemudian, dia menembus ke alam bela diri dewa tahap menengah dan mencapai alam bela diri dewa tahap akhir. Pada akhirnya, dia mencapai puncak alam bela diri dewa tahap akhir. Hanya tinggal selangkah lagi menuju alam bela diri suci. Kekuatan seperti ini sudah cukup untuk berkuasa di medan perang selanjutnya. Bahkan, jika dia bertemu dengan master alam bela diri suci, tombak kijang perak Teguh masih punya kekuatan bertarung dengan tombak perak 9 langit. Paling tidak, perlindungan diri bukan masalah baginya. Saat ini, setelah mencapai puncak, kekuatannya pun sudah sampai di puncaknya. Teguh melihat proses kultivasi yang tampak di dinding. Tentu saja tenaga dalam sangat penting, tetapi proses kultivasi juga tidak boleh terlewatkan. Hal yang dia miliki dan yang dapat dia gunakan saat ini adalah Sutra Hati Yama dan tombak perak 9 langit saja. Ini semua masih tidak cukup untuk meraih kekuasaan di Pulau Posei. Bab 1315. Ada dua proses kultivasi pada dinding itu. Bagian atasnya adalah proses kultivasi yang menggabungkan keahlian medis dan bela diri yang diciptakan oleh Raja Api. Raja Api selalu menderita akibat terkena racun api. Meski dia memperoleh manfaat dalam proses kultivasi aliran api karena racun api itu, tetapi hal ini juga sangat merugikan tubuhnya dalam jangka panjang. Karena itu, Raja Api menyadari adanya sebuah proses kultivasi yang dapat menggabungkan racun api dan metode serangan menjadi satu. Proses kultivasi ini bukan hanya bisa membunuh musuh dalam pertempuran, tetapi juga bisa menyembuhkan penyakit ketika beristirahat. Bisa dibilang, ini sangat sempurna. Teguh memang orang dengan banyak pengetahuan dalam bidang medis. Usai berulang-ulang membaca dengan saksama, dia bisa memahami inti dari proses kultivasi itu. Setelah beberapa kali melakukan percobaan, dia benar-benar memahaminya dan bisa mencapai tingkatan yang sangat baik. Melalui sedikit latihan, kekuatannya bisa dihasilkan dengan baik. Kemudian, Teguh melihat ke arah proses kultivasi lainnya. Ini adalah gerakan seni bela diri murni, yakni tapak hembusan api. Namanya sangat sederhana dan biasa saja. Gerakannya juga dilakukan secara langsung dan kasar. Saat pertempuran, dia perlu mengumpulkan seluruh kekuatan tenaga dalam api di telapak tangan, lalu melepaskannya secara tiba-tiba. Ketika bertarung dalam jarak dekat, kekuatan itu akan dimasukkan ke tubuh lawan. Tenaga dalam yang pada dasarnya begitu kuat itu cukup untuk membuat orang kewalahan. Ditambah dengan adanya racun api di dalamnya, itu bisa membakar inti dan organ dalam tubuh lawan, sehingga membuatnya menderita. Tapak embusan api. Setelah membacanya, kilatan cahaya melintas di mata Teguh. Dia berkata, teknik pukulan ini sangat cocok untuk kultivasiku. Ini akan menutupi kekuranganku. Teguh pun mulai melakukan kultivasi dengan serius. Tapak embusan api tidak melibatkan pergerakan titik akupuntur dalam tubuh yang terkait dengan sirkulasi tenaga dalam. Jurus ini hanya melibatkan teknik pengumpulan dan pelepasan tenaga. Jadi, teknik ini tidak terlalu sulit. Dengan segera, Teguh langsung bisa menguasainya. Mulai sekarang. Untuk pertempuran jarak dekat, ada tapak embusan api. Jika pertempuran jarak jauh, ada kombinasi tombak kijang perak dengan tombak perak 9 langit. Di tubuhnya, ada kitab kultivasi yang sudah mencakup segalanya dan bisa digunakan secara tak terbatas. Akhirnya, Teguh sudah memiliki kemampuan bertarung dengan kelemahan yang tidak tampak jelas. Tanpa disadari, di bagian timur, fajar hampir menyingsing. Ternyata, Teguh sudah melakukan kultivasi sehari semalam. Namun, Teguh tidak pernah berhenti. Teguh selalu konsisten. Sampai akhirnya, sinar matahari mulai berwarna kemerahan. Sinar terangnya memancar ke bumi. Ngung, Teguh tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan api pada matanya, lalu menghilang dengan cepat. Ini adalah tanda bahwa dia telah mencapai tingkat Mahayana dalam kultivasinya. Bak, tanpa pikir panjang, Teguh mengayunkan tinjunya. Duar, pukulan itu penuh dengan kekuatan. Embusan hawa panas yang ganas menghantam dinding aula utama dan membentuk lubang besar di tempat itu. Aroma hangus pun langsung tercium. Asap hitam tampak membubung. Setengah bagian dinding itu sampai rusak akibat satu pukulan ini. Pukulan ini sangat kuat. Jadi, jika mengenai tubuh seseorang, Teguh meyakini,
tubuh seorang master alam bela diri suci pun pasti akan kewalahan. Tapak embusan api. Teguh mengangguk puas sambil berkata, bagus, bagus. Brak, saat dirinya sedang merasa sangat puas, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Kak Teguh, kamu baik-baik saja, kan? Sebelum bayangan dan yang lainnya tiba, suara mereka sudah terdengar lebih dulu. Nggak apa-apa. Teguh menoleh seraya tersenyum lebar. Sementara itu, bayangan, rubah Artik, dan Katrina terkejut saat melihat aula utama yang kosong tanpa seorang pun serta dinding yang hangus terbakar. Ini, bayangan menelan ludahnya. Wajahnya itu kelihatan agak terkejut. Jarinya menunjuk ke arah dinding dengan agak gemetar. Kak Teguh, kamu yang melakukan semua ini? Tanya bayangan. Haha, Teguh tersenyum lebar seraya tenang berkata, sekadar coba-coba saja. Coba-coba katanya. Kalau dilakukan Teguh dengan sepenuh tenaga, bukankah dia bisa merusak tempat ini? Bayangan dan yang lainnya langsung menahan napas. Hanya semalam saja, Teguh sudah hampir mencapai alam bela diri suci. Bisa dibilang, kecepatan ini mungkin akan membuat banyak orang iri dan cemburu sampai menggila. Untuk sesaat, ketiga orang itu hanya berdiri di sana seraya memasang ekspresi terkejut, layaknya ayam yang membeku. Teguh tertawa kecil, lalu memukul bahu bayangan dan berjalan keluar lebih dulu. Dia berkata, jangan berdiri di sini terus. Ayo, cepat pergi. Sekarang, sudah siap semua. Tinggal syarat penting terakhir. Usai pertempuran semalam, semua tim dengan kekuatan yang nggak merata mestinya sudah hampir tersingkirkan semua. Situasinya juga jadi terlihat lebih jelas. Inilah saatnya kita menunjukkan kemampuan kita dan mengubah takdir. Ayo, kita berangkat. Tujuannya adalah kuil. Bayangan serta dua orang lainnya lekas bergabung dibarengi rasa semangat yang tinggi. Mereka pun melangkah maju. Mayat terlihat di mana-mana, darah pun mulai meresap ke tanah. Sangat mengerikan. Benar-benar menakutkan. Usai pertempuran besar begini, tim yang bisa bertahan mestinya nggak banyak lagi, kata Teguh sambil mempercepat langkahnya. Bayangan dan yang lainnya sangat setuju dengan perkataan Teguh. Namun, ketika tim tersebut belum pergi terlalu jauh, dua pria bertopeng tiba-tiba datang dan menghalangi jalan yang harus mereka lewati. Teguh sedikit mengerutkan dahinya dan hendak bertanya. Wush, wush. Kedua orang itu tiba-tiba menyerang tanpa bicara apapun. Orang yang ada di sebelah kiri terbang rendah di langit. Tubuhnya ringan bagai burung layang-layang. Dalam sekejap, dia sudah tiba di depan Teguh, lalu menamparnya tanpa ragu. Sementara itu, sosok di sebelah kanan datang dengan penuh semangat, bagai elang yang tengah menukik. Dia menyambar Teguh hampir di waktu yang bersamaan dengan orang di sisi kiri. Mereka berdua sama-sama menyerang Teguh. Satu-satunya yang sama dari mereka. Keduanya memancarkan aura kuat, menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan alam bela diri suci. Dua orang dengan alam bela diri suci menyerang Teguh secara bersamaan. Teguh tidak berani lengah. Dia segera mengumpulkan tenaga dalam di telapak tangannya, lalu memukul dengan berani. Brak, setelah melayangkan pukulan itu, Teguh mundur sekitar 6 atau 7 langkah hingga berhasil menghentikan momentumnya. Bagus, bagus. Dua orang itu tidak menyerang lagi, tetapi mendarat dengan anggun, kira-kira 10 langkah dari Teguh. Mereka berkata dengan suara yang terdengar akrab, Teguh, nggak kusangka, ya, dalam beberapa hari saja, kamu sudah mencapai alam bela diri dewa tahap akhir. Kemajuan yang sangat pesat begini sungguh jarang terjadi di dunia ini. Saat mengatakan hal itu, orang yang ada di sebelah kiri melepaskan cadarnya. Ternyata, orang itu adalah Pak Yuda. Sementara itu, orang yang di sebelah kanan adalah Iblis Jivan. Guru, Teguh tidak bisa menahan kegembiraannya dan refleks berteriak. Lalu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu yang besar, bagaimana kalian bisa tiba di sini? Awalnya, Teguh sempat mengira. Usai sang guru menghilangkan teratai 7 kelopak naga api dari tubuhnya, dia meninggalkan Frans Timur. Teguh sama sekali tidak menyangka kalau mereka akan bertemu kembali di kompetisi ini. Ceritanya panjang. Pak Yuda menunjukkan ekspresi rumit di wajahnya, lalu dia menghela napas dan berkata, sejak kamu menutup basis uji coba tentara legendaris di Serenara, Raja Sihir Racun gak bisa tinggal diam dan telah merambah ke benua Eronia. Kami datang kemari untuk menghentikan konspirasinya. Raja Sihir Racun. Saat mendengar kata-kata itu, Teguh tidak bisa menahan diri dan langsung memicingkan matanya. Ketika masih di Serenara, dia sangat takut pada Raja Sihir Racun yang sudah berkuasa sejak lama itu.
Terutama usai pertempuran di Gunung Kemala yang lalu, Raja Sihir Racun telah mendapatkan pil inti iblis ular. Dengan sifatnya tersebut, dia pasti akan segera mengolahnya, lalu bersembunyi seperti ular berbisa. Raja Sihir Racun akan sembunyi di tempat gelap dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Tidak pernah terpikirkan olehnya, sampai-sampai dia mengikuti kompetisi Borealis. Cerita bersambung.